Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Halimatunisa dari kelas 1C NPM 22120100129 Program Studi Manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pelanggaran etika bisnis yang pernah dialami oleh salah satu perusahaan produksi pangan di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Nestle Indonesia. Perusahaan ini bergerak di produksi pangan yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dengan jumlah karyawan 1.600 orang yang tersebar di beberapa produk Nestle Indonesia. Perusahaan yang memiliki tagline Good Food, Good Life ini pernah melakukan salah satu pelanggaran etika bisnis berupa produksi bahan pangan yang merugikan konsumen. Kasus pelanggaran etika bisnis PT Nestle menurut pandangan sosial. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, kasus PT Nestle tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sosial masyarakat, melainkan etika memainkan peran penting dalam kehidupan organisasi. Sosial perusahaan sebagai bagian daripada etika berusaha. Perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian, keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan. Pengembangan tanggung jawab sosial pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk bantuan uang dengan jalan yang memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Menurut pandangan secara hukum, susu olahannya mengandung bakteri Sakazaki yang membahayakan bagi kesehatan konsumen karena dapat menyebabkan penyakit meningitis atau infeksi pembuluh darah dan menginfeksi sistem pencernaan hingga menyebabkan kematian bagi bayi maupun orang dewasa. Berdasarkan penelitian, produk susu formula ditemukan bakteri E. Sakazaki pada debu lantai pabrik agroindustri. Kesalahan kontrol keamanan produk dari perusahaan dapat berakibat fatal bagi kelanjutan usaha. Mulai dari hilangnya kepercayaan konsumen, pemboikotan produk, penetapan kebijakan pemerintah, pencabutan izin usaha, dan sanksi hukum denda maupun pidana jika menyebabkan kerugian material dan jiwa. Hal ini jelas perusahaan Nestle juga sempat diboikot oleh konsumen. Namun dapat kembali mendapat kepercayaan konsumen, menuangkan ke dalam hukum positif, perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif. Yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan etika bisnis seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Pandangan secara agama. Dari kasus di atas terlihat bahwa moral yang diterapkan dalam perilaku bisnis dan norma perusahaan tidak diterapkan secara baik, karena perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap dalam prinsip-prinsip etika bisnis, di mana produsen lalai dengan hanya menanamkan di otak konsumen bahwa susu formula itu baik tanpa sedikit pun menyinggung bahwa air susu ibu ASI itu yang lebih baik bagi bayi. Namun sekarang, Nestle sudah dapat memperbaikinya. Nestle tidak hanya respek pada kuasa hukum dan memformulakan aturan, tapi juga respek terhadap sejumlah organisasi sosial yang memberi kritikan-kritikan tajam. Dan sekarang, Nestle perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dengan pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Keputusan etis yang dapat diambil dari perusahaan PT Nestle. Keputusan etis adalah keputusan yang menimbulkan kepercayaan dan dengan demikian menunjukkan tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap individu. Diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya. Untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Kesimpulan, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle
ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki. Namun, Indonesia sendiri pada tahun 2011, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek, menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula termasuk di dalamnya adalah Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011. Dan Nestle adalah perusahaan yang memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekian penjelasan pelanggaran etika bisnis perusahaan PT Nestle. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.